Mana Hermi? Sedia. Asal pengen digerai ceri. Ada dong. Ada yang dari mana dulu natu? Jadi gak enak dari mana? Itu harus 100 juta Hermi. Banyak yang begitu mamanya. Bagaimana mau dimenangkan? Apalagi istri depan gereja, suami ya kan? Sampai di rumah damar si saya. Belum tuntas yang tadi pagi. Gara-gara berebut kamar mandi. Bahkan ada yang begitu Jumatku. Diam-diaman dia, kenapa? Make upnya lama. Saya tegur dia nggak terima. Buru-buru. Pak, ya, paha toh, ngajak pigau, nanti terlambat. Toh, emak, ya tuh si Tuhan itu. Semuanya doa ke bawah. Tersinggung kamu, harap tersinggung. Tenang ma, tunggu dulu, ku minum dulu kopi gue ini. Toh, tenang, jadi berbeda. Aku nggak salah mau terus. Cepat-cepatlah kau terus repot kali kau mak. Ntar aja emang kita mau melayani di situ, kita kan jemaat. Enggak gitu, harus sebelum gereja, enggak bisa kayak gitu nanti aja biar pas mulai. Enggak, biar duduk di depan aku. Ada gitu. Kadang-kadang kita datang ke rumah Tuhan, bagaimana kita mau dimurnikan? Kalau terkadang apa yang kita persembahkan dari awal itu, kita merasa kita buka celah sendiri. Belajar dari hal yang kecil. Kalau kita mau mempersiapkan datang ke rumah Tuhan, atur waktu kita, berikan yang terbaik. Biasanya begitu Pak Bu, itu udah umum itu. Dari yang kecil-kecil jadi masalah. Salah alamat aja bisa berantem. Buat 7 konsol. Dia memang mudah musik. Gusto. Nonto. 5 menit tuh. Kami buat 20 menit. Pahit. Margada kan musik. Begitu sampai di depan pintu shalom. Ambil tempat duduk dia, nggak lagi dipikirkan istrinya, langsung agak ke depan istrinya. Kok nggak barengan duduknya? Oh tadi ada orang penuh, karena nggak ngomongan. Begitu keluar dari gereja, babak kedua. Lanjut. Yang tadi tidak pantas kau katakan kepadaku, kali ini harus kukatakan kembali kepadamu. Gimana? Kadang-kadang kita bilang, sudahlah. Kadang-kadang hal-hal kecil itu yang memang kadang-kadang membuat kita siap apa enggak. Tuhan mau melihat motivasi kita. Amin. Boleh selanjutnya. Haleluya. Next. Dengan demikian diam di rumah Tuhan, yang dimaksud adalah kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana? Sudah bangun hubungan kita dengan Tuhan? Amin. Seperti apa bangun hubungan dengan Tuhan? Harus kutanya sama Bu Gembala, karena rahasia ada di Bu Gembala. Jangan cuma bangun hubungan hari Minggu aja. Hari biasa los. Saatnya mencari efek, cuan. Itu Tuhan khusus hari Minggu. Dok makan, bertamu yang mangan mak cukup. Saya percaya nggak ada di sini ya. Bu Gembala gimana? Pemuritan mantap semua. Haleluya. Tadi suami saya bilang, cuannya luar biasa, senior semua. Ini yang muda-muda berapa orang nih? Ayo yang muda-muda. Ya, ini senior semua luar biasa semangatnya. Nah sekarang bagaimana kedekatan relasi kita sama Tuhan? Terkadang kita merasa kita udah dekat, padahal kita jauh. Sama itu, melayani kita udah merasa kita melayani, udah cukup. Nah, kita sibuk pelayanan tapi kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Banyak yang ya, apalagi sekarang banyak sekali hamba Tuhan yang upahan. Banyak, hati-hati para musisi, worship leader, singers. Utamakan di mana kau bertempat. Pelayanan utamakan di situ dan tertanamlah di situ. Amin. Lantaran sekarang banyak. Bisa nggak bantu pemusik kami? Di mana Bu Gembala di sini? Oh, kalau saya jam 8 sampai jam 10 di sini. Jam 10 sampai jam 12 di sini.
Jam 12 sampai jam 2 di sini, seterusnya. Wah, luar biasa semua artis. Jam terbangnya bagus dan PK-nya harus 500.000 ya Bu Pendeta. Banyak yang begitu. Sekarang juga kita banyak yang begitu. Mungkin Bu Gembala nelfon, ini ada acara kita, ada ini, ada pemuritan. Tunggu dulu lah ya, masih ada kerjaanku. Tanggung. Bukan berarti Tuhan mengajarkan jangan diselesaikan. Selesai apa yang menjadi tanggung jawab. Tapi jangan lupa, siapa yang kau prioritaskan? Tuhan lihat hati. Relasi itu dibangun dari awal, dari apa? Pertamanya, hati. Hati kita yang perlu dibangun sama Tuhan. Kalau hati kita dibangun, ilean rohatta Tuhani, kita kasih hati kita sama Tuhan, otomatis perbuatan kita pun kita berikan untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau enggak hati kita kasih sama Tuhan, cuman perbuatan aja, itu bicara temporer, Pak Bu, percayalah. Bicara temporer itu hanya sesaat. Selebihnya ada masalah, ada pekerjaan, naik jabatan, dapat sesuatu yang Tuhan upgrade, kita pasti lupa. Kita pasti mengurangi waktu kita dengan Tuhan, mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya Pak ya, dan itu banyak. Dan Tuhan biasanya uji dari situ. Yang tadinya kita datang melayani Tuhan dengan pekerjaan mungkin belum terlalu sibuk, Tuhan kasih lebih lagi pekerjaan. Tuhan mau lihat mana yang kau utamakan. Saya, pada saat saya menetapkan engkau sebagai pelayan saya, atau dalam pekerjaanmu. Coba Bapak Ibu berpikir dulu. Nggak usah sorohani, jawab dulu ke diri kita masing-masing. Ayo, bagaimana Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan? Bisa ya? Mengutamakan Tuhan? Membangun hubungan dengan Tuhan? Amin. Amin. Nanti kalau dikasih proyek, dikasih pekerjaan lebih lagi Pak, awas, diuji kita Pak. Hati-hati. Siapa yang kau utamakan nak? Cuan nido manang au, kata Tuhan. Biasanya si cuan Tuhan. Si kan Tuhan memberkati, ini juga dari Tuhan. Biasanya kompromi lagi ya kan? Dari Tuhan ini, padahal Tuhan mau lihat hati kita. Ya. Untuk Tuhan itu sangat luar biasa Pak. Tuhan itu kalau mau mereveal berkat kita, Tuhan terkadang mengizinkan kita habis dulu. Jadi jangan dipikir ikut Tuhan fine-fine aja, enggak. Tuhan izinkan kita kadang-kadang dari nol dulu. Dan itu sudah kami rasakan. Pak, saya sebelum jadi hamba, saya nggak mau jadi hamba Tuhan Pak. Saya nggak mau jadi imam. Saya sudah menikmati masa artis saya, si lain sister kami sudah kemana-mana. Apa yang tidak bisa? Pada saat itu Tuhan izinkan saya. Sampai lagu album Anak Medan kami bersama Trio Lamtama itu sudah sampai ke Amerika. Kami sudah diundang. Australia, bahkan beberapa lagi. Apa yang tidak saya punya? 12 saya punya outlet butik. Habis Pak. Tuhan izinkan habis karena satu masalah 2009. Langsung pada saat saya tersungkur, saya habis nol. Saya tidak kecewa sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan kenapa seperti ini? Kau pilih hamba-Ku. Hamba. Tuhan udah kasih saya talenta. Enggak. Tuhan mau lihat bagaimana saya bisa enggak saya bangun relasi dengan Tuhan dari satu masalah. Buktinya puji Tuhan. Saya tantang Tuhan, Tuhan jawab sampai konfirmasi. Sampai detik ini. Nah sekarang bagi kita, jangan kita menganggap masalah itu enggak bisa bentuk bangun relasi kita sama Tuhan. Justru dari masalah relasi kita terbentuk, terbangun. Amin. Jadi kalau ditanya siapa yang suka masalah, jangan lagi anti ya Pak sama masalah. Ya Pak, masalah udah ngantri Pak, nggak kita cari-cari juga udah ngantri. Itu kayak cucian kotor, ada aja tiap hari. Betul? Ada aja tiap hari. Mau kau tengking-tengking masalah nggak akan ngaruh itu. Saya tengking masalah dalam nama Yesus. Makin datang. Emangnya kau pikir pesugihan dalam nama Yesus itu? Oh enggak. Masalah itu Tuhan izinkan ada Pak, supaya membentuk kita. Tuhan mau lihat respon kita. Amin. Next. Nah bagaimana saat ini relasi Anda dengan Tuhan sekarang ini? Makin dekat? Makin jauh? Atau biasa-biasa aja? Saya
Saya percaya masing-masing dari kita pasti berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Jangan Bapak pikir, Bapak lihat tuh orang berdoa pasti relasi hubungannya dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Karena banyak hamba Tuhan yang pada kenyataannya itu jauh dari Tuhan. Pada saat diproses dari keluarganya, pasangannya, anaknya bisa dilihat. Jadi pelayanan itu bukan batu loncatan untuk kita dilihat orang supaya kita rohaniawan. No. Pelayanan itu bukan menentukan kita paling dekat sama Tuhan, malaikat kalah pokoknya. Nah, tapi bagaimana Tuhan mau saat ini apa yang ada pada kita Tuhan mau lihat. Baik hartamu kah, keluargamu kah, diri pribadimu kah sama Tuhan. Nah, diperlukan 5 gerakan untuk kita jalankan secara pribadi dan konsisten. Makanya itu saya bilang, saya harus tanya Bu Gembala, konsisten nggak di semua domba-domba? Karena kita ini udah di-upgrade sahabatnya Kristus. Kalau kita di-upgrade sahabatnya Kristus, berarti apa? Kita siap untuk melakukan perintah, melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena bukan hamba lagi. Hamba itu tidak tahu apa yang dia berbuat. Tapi sahabat itu mau melakukan, bahkan mendengarkan apa perkataan sahabatnya, yaitu Yesus. Kalau dikatakan di Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 boleh dibantu. Di sini ada 5 gerakan yang membuat secara pribadi kita bisa konsisten. Karena hari Minggu aja tidak bisa cukup. Hari Minggu kita ibadah tidak bisa cukup. Masalah itu datang dari hari Senin sampai hari Minggu, Pak. Jadi kalau kita cuma cari pelataran hari Minggu itu nggak bisa cukup. Itu makanya ada satu program gereja yang saya percaya bukan semata-mata dari Mama Yo atau Bu Yohana yang langsung buat. Enggak. Mama Yo pasti ada satu perintah dari Roh Kudus yang dikatakan kepada dia. Makanya dia buat. Untuk siapa? Bukan untuk Bu Gembala, tapi untuk pribadi kita masing-masing. Jadi nggak satu kerugian bagi kita, tapi satu keuntungan bagaimana kita dipacu membangun relasi itu. Kalau ada WBI, ikut setia WBI. Kalau ada komunitas pria, ikut komunitas pria. Tidak cukup hari Minggu saja. Saya percaya di sini pasti programnya banyak Mama Yo ya. Ada doa dan segala macam. Apalagi Mama Yo bilang ada setelah ini ada apa Mama Yo? SPK. Ikut. Dan jangan hanya kita yang kenyang sendiri. Ajak. Bawa jiwa-jiwa itu. Kalau perlu katakan pada Tuhan, Tuhan kasih saya roh yang mengasihi jiwa-jiwa. Minta itu supaya jiwa-jiwa itu kita bisa bawa. Ada otoritas yang Tuhan berikan pada saat kita mengajak orang itu. Dan orang itu mau untuk ikut. Itu dari siapa? Roh Kudus, bukan karena kuat hebat kita. Boleh dibantu saya Yesaya 55 ayat 6 sampai 7? Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Tetap kembali lagi kepada kediaman Tuhan. Tidak bisa. Orang fasik aja tetap bicara kembali kepada kedaulatan Tuhan. Apalagi kita yang sudah dibenarkan, yang percaya. Carilah Tuhan. Berarti perlunya ada gerakan. Tadi yang seperti saya bilang, kalau ada rasa rindu, berarti kita ada perbuatan, ada tindakan, ada gerakan. Betul enggak? Ya. Kalau kita cari Tuhan, pertama apa? Gerakan membaca firman. Bangun pribadi kita dengan Tuhan supaya relasi itu terus terbangun. Kalau bapak sama ibu komunikasi sama istri sama suami hanya 1 kali seminggu, misalnya walaupun satu rumah, nggak ngomongan gitu, cuman 1 kali seminggu aja. Nanti bikin makanan gue sekali, 1 kali tapi panjang lebar. 1 belum tentu diingat istri. Yang kedua, pasti hubungan itu renggang dan semakin hancur. Sama, kita sama Tuhan nggak bisa 1 kali seminggu, Bu. Nggak bisa. Maria rawan terdokon kayak bisa orang tani dong. Ngapain? Mikirin orang.
Nggak perlu orang tahu kedekatan kita sama Tuhan. Nggak perlu juga diumbar-umbar, Pak. Ada yang begitu. Nanti saya mau doa loh. Nanti saya mau ini loh. Pokoknya sama dia semua. Nggak perlu. Tapi bangun saat ini pribadimu dengan Tuhan. Dengan apa? Baca firman ini. Yang kedua, gerakan doa. Pak, Bu, doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Amin. Lakukan bagaimana kita bernafas. Setiap hari kita bernafas, Pak. Setiap detik kan, Pak. Ada gitu. Kita tahan, mati kita, Pak. Sama, doa juga jangan sedikit-sedikit kita berdoa, Pak. Sedikit. Apa yang doa kita mau sampaikan. Dan berdoa juga jangan cuma karena ada mau kita, Pak. Ya, kadang-kadang kita lebih sering berdoa, berseru, lupa kita memuliakan Tuhan. Yang ada kita minta terus, kayak proposal kita kasih sama Tuhan kan. Nah, proposal naon Tuhan? Jawab, Pak. Mau kuesionari jawab. Minta. Nah, berkat. Enggak salah, saya bukan anti berkat. Tapi utamakan apa yang perlu kita doakan. Pertama, diri kita pribadi, bagaimana kita untuk mengasihi Tuhan. Amin. Itu porosnya, Pak. Itu dasarnya. Supaya kita bisa diberkati untuk menjadi berkat. Amin ya. Dan sini gerakan pujian penyembahan mesbah. Ini kalau dikatakan di gereja, dalam sistematis gereja, pujian penyembahan itu adalah ring satunya gereja. Bagaimana Tuhan ini suka dipuji dan disembah. Sedikit saya mau bersaksi, seminggu yang lalu saya diberkati oleh pendeta yang namanya Frank dari Jerman. Saya dengar khotbah dia. Saya suka dengan pendeta-pendeta luar. Saya dengar pada saat itu dia bilang, dia setengah tidur, setengah sadar. Pada saat malam hari dia di bawah. Dia lihat satu tempat itu luar biasa memuji Tuhan, mengangkat tangan. Tapi tidak terdengar suaranya. Ada cahaya putih, dia seperti malaikat. Lalu dia bertanya dalam keadaan setengah sadar, tidak sadar itu. Dia tanya, kenapa mereka banyak mengangkat tangan? Saya melihat ada satu layar pujian kepada Tuhan Yesus. Tapi suara mereka tidak terdengar. Atau mungkin saya yang tidak bisa mendengar mereka. Langsung dikatakan oleh malaikat itu, mereka memuji Tuhan, tapi tidak dari hati mereka. Saya langsung diberkati, Roh Kudus bicara, buatlah gerejaku sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan hati mereka. Sudahkah kita memuji Tuhan dengan hati kita? Terkadang kita bisa nangis-nangis di gereja, begitu keluar gereja, lupa kita apa yang kita nyanyikan. Kayak tadi, diam di dalam pelataran Tuhan, tapi kita suka lupa bagaimana kita mau mencari untuk diam di dalam pelataran Tuhan. Selanjutnya, di sini dikatakan yang keempat, gerakan pemuritan. Saya percaya di sini sudah top markotok dalam program pemuritan. Ikut, Pak, Bu. Ikut itu sangat perlu sekali karena Roh Kudus, bahkan firman Tuhan sendiri berkata, hari-hari semakin jahat. Yang mendoakan Bapak Ibu percayalah, pasti komunitas anak-anak Tuhan. Amin. Di luar sana beradu menggunting, Pak. Kalau di dalam Tuhan itu melipat, Pak. Menggunting itu kalau di dunia, Pak, maunya kita hancur. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Soalnya, kata si Luhut, karena baru jumpa kami kemarin di podcast kan, senang lihat orang susah lihat orang senang. Ya kan, apalagi yang tel, kosong, apalagi pokoknya hotel lah. Buang itu dari diri kita. Amin. Kalau nggak terima kalian silakan. Boleh nanti tanya di luar sama saya. Ya, saya percaya di sini tidak ada hotel ya. Amin. Nggak ada yang ngaku atau gimana? Saya percaya semua sudah di dalam Tuhan, diperbaharui Tuhan. Dan yang perlu dia gerakan kasih. Ya, kasih itu apa? Makanya selalu ada diakonia pasti dalam setiap gereja ya Mama Yo, untuk melatih. Bagaimana mungkin ada kunjungan atau mungkin saling mungkin masak atau apa yang diberikan secara gerakan itu. Jadi tidak hanya implikasinya aja yang dilakukan, tapi ada satu aplikasi yang dikerjakan oleh gereja. Dan itu perlu melatih dan membuka setiap pemikiran anak-anak Tuhan.
bahwa gereja itu harus memiliki gerakan kasih. Amin. Dan yang terakhir, apa yang kita minta kepada Tuhan pada saat masalah menghimpit kita? Boleh aku tanya Mang Ina, Bapak Ibu, apa yang kita minta pada saat masalah menghimpit kita? Kekuatan, kemampuan, terus kemampuan untuk menjalani masalah tersebut. Kemampuan untuk menjalani, yes. Mantap kali Bapak. Tapi kalau yang lainnya lain Pak. Yang ku minta pada saat masalah menghimpit yaitu bagaimana rekeningku jalan terus. Tidak sampai nol. Bagaimana ada proyek terus, ya kan? Bagaimana supaya hutang saya terbayar? Bagaimana supaya nanti saya udah dapat mobil satu beli satu lagi? Bermacam-macam pemikiran orang, dan nggak bisa kita samakan. Tapi Tuhan sendiri mengajarkan kita pada saat kita dihimpit oleh satu masalah yang kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti tandanya itu bagiannya Tuhan. Ya, kasih waktunya Tuhan, kasih bagiannya Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, kau cari Tuhan itu. Tunggu, sabar. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Selalu jawab. Tapi ingat, bukan versi kita, bukan caranya kita, dan bukan waktunya kita. Sebab sudah ditulis, ya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Tapi yang pasti rancangan dia penuh dengan damai sejahtera. Makanya doa kita pasti dijawab. Tapi Tuhan bilang belum sekarang. Dari situ Tuhan mau membuat kita semakin dewasa. Apakah kita bisa seperti Daud pada saat kita dihimpit masalah, kita rindu kediaman Tuhan, datang cari Tuhan. Bapa, aku tahu aku lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Terus berikan kekuatan, kemampuan. Terus berikan aku rasa haus rindu akan Engkau. Berikan tuntunan-Mu. Tuhan cepat pasti kasih. Itu yang Tuhan mau lihat sebagai sahabat-sahabatnya Kristus. Sekian dari saya. Saya boleh minta tim pemuji? Amin.